Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأمهات, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Hijrah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan di kesempatan sore hari ini melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Baik nikmat itu berupa kesehatan di tengah banyak kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Nikmat berupa harta di tengah banyak saudara-saudara kita kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan harta. Nikmat berupa keamanan, nikmat berupa Islam, nikmat berupa iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang jumlahnya tidak bisa kita hitung, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jikalau engkau mau mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh sifatnya manusia, tabiatnya manusia, kebiasaannya manusia itu zalum, sering berbuat zalim, sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, dan kafura, dan manusia itu teramat sering berbuat kufur, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal telah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha menjadikan diri-diri kita ini hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan hati yang senantiasa kita meyakini setiap nikmat yang kita rasakan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuk nikmatnya, kita yakini bahwasanya itu semua adalah apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang kalian rasakan, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, syukur kita wujudkan dengan lisan-lisan kita yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan puncak kesyukuran seorang hamba atau puncak wujud kesyukuran seorang hamba adalah dalam bentuk dia menggunakan, dia memanfaatkan setiap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, untuk mengerjakan amalan yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasiat yang sering disampaikan oleh para ustadz, para dai adalah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih berada di hari-hari yang mulia. Maka satu hal yang perlu untuk kita renungi dan kita ingat kembali, kita tata kembali, kita jaga kembali adalah semangat kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia. Saat ini kita berada di bulan Muharram, yang mana bulan ini merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang suci, yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya menjadi 4 bulan haram. Maka janganlah kalian sekali-kali berzalim atau berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan 4 bulan haram itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun mutawalliyat." Ada 3 di antaranya yang beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini. Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Al-Ashhurul Hurum, beliau mengatakan, "Ikhtasallahu arba'ata ashhur wa ja'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal ajra wal amal as-salihah a'zam." Allah Subhanahu wa taala telah memilih 4 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 bulan itu sebagai 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan haram tersebut berlipat ganda. Demikian pula dosa yang diperbuat di bulan-bulan tersebut pun juga dijadikan berlipat ganda.
Maka kita berusaha memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram, yang salah satunya adalah bulan Al-Muharram. Terlebih nanti kita mengerjakan puasa Asyura yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan oleh panitia untuk dibahas pada kesempatan sore hari ini adalah mensucikan hati dengan tauhid. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tema yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan mensucikan hati, membersihkan hati. Karena sejatinya orang-orang yang kelak akan selamat di akhirat adalah orang-orang yang suci hatinya, bersih dirinya dari segala bentuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dan di antara poin yang paling utama tatkala seseorang ingin mentazkiyah dirinya, tazkiyatun nafas, mensucikan dirinya, adalah poin tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya temanya mensucikan diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beranggapan kalau ingin mensucikan diri, mentazkiyah nafas, membersihkan hati, itu dengan paling utama adalah dengan mengikuti kajian atau yang semisalnya, yang bisa menjadikan dia menangis, yang bisa menjadikan dia sedih, yang menjadikan dia takut. Padahal ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang lebih utama dari itu. Tatkala kita ingin mentazkiyah diri kita, mensucikan diri kita, membersihkan hati kita dari segala bentuk kotoran, maksiat dan dosa, perkara yang paling urgen, yang paling utama adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kami sampaikan di kesempatan sore hari ini kami ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala yang berjudul Ashru Qawaida fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah di dalam mensucikan diri, di dalam mentazkiyah nafas. Dalam kitab ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang 10 kaidah yang harus dipahami kemudian diamalkan oleh seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin manakala dia ingin mentazkiyah dirinya, manakala dia ingin mensucikan dirinya, manakala dia ingin membersihkan hatinya dari segala bentuk kotoran dan dosa. Saya bacakan muqaddimahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini penting untuk kita perhatikan. Di dalam muqaddimah kitab ini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin, nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah beliau menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, fan nafsul lati baina janbail insan
amruha azimun. Perkara jiwa yang ada dalam diri manusia itu merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Wa sya'nuha kabirun. Faqad aqsama Allahu azza wa jalla fi surati asy-syamsi ala nafsil muflihati wa ghairil muflihati bi'adadin min makhluqatihil kibar ad-dalati ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan an-nafs, dengan jiwa ini, telah bersumpah dengannya di dalam surat Asy-Syams, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams bersumpah dengan jiwa yang selamat, jiwa yang sukses, dan jiwa yang tidak selamat, tidak sukses. Yang mana dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan jiwa, juga dengan beberapa makhluk yang lain, yang mana hal ini menunjukkan keagungan dari makhluk-makhluk tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwasanya makhluk itu ada sesuatu yang besar di sana, ada sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Dan di antara yang disumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk itu adalah an-nafs, jiwa manusia. Kita semua sudah menghafal ayat ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah dengan asy-syams, matahari, al-qamar, bulan, wan nahar, waktu siang, wal lail, waktu malam, was sama, dengan langit, wal ard, dengan bumi. Kemudian Allah juga bersumpah wa nafs, dan demi jiwanya manusia, wa nafsi wa masawwaha, dan demi jiwa dan zat yang telah menciptakan jiwa tersebut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka sungguh kami telah mengilhamkan, menjelaskan kepada jiwa itu untuk mengarah kepada hal-hal yang fujur, hal-hal yang buruk, dan juga kepada hal-hal yang takwa, yang baik. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwa-jiwanya, mentazkiyah dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah celaka, rugi orang-orang yang mengotori jiwanya, tidak mentazkiyah jiwanya. Ayat ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang agungnya perkara jiwa manusia ini. Yang ini perlu untuk menjadikan kita perhatian, ihtimam terhadap jiwa-jiwa kita, terutama bagaimana kita menjadikan jiwa kita ini bersih, suci, dengan kita berusaha untuk mentazkiyah jiwa kita. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan, qauluhu azza wa jal, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, yang berbunyi sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Beliau mengatakan, asluz zakah hiya azyadatu fil khair. Makna dari mensucikan itu adalah, mensucikan jiwa itu maksudnya adalah azyadatu fil khair, terus bertambahnya kebaikan yang dilakukan.
Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istiksari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'ad anis syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Makna dari ayat, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mentazkiyah jiwanya, mentazkiyah dirinya, adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam membersihkan dirinya, memperbaikinya dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk keburukan-keburukan, maka mereka itulah orang-orang yang akan terwujud kesuksesannya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Syekh melanjutkan, wa qauluhu azza wa jal wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori jiwa-jiwanya. Aslu tadsiyah huwa al-ikhfa, fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'lil atham wa tamaraha birradha'il wal khasa'is wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub hatta sarat nafsan dani'ah wadhi'ah munhittah wastahaqqat bidzalikal khayba wal khusran wal iyadzu billah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Makna mengotori itu yaitu seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan jiwa-jiwa mereka, menutup jiwa-jiwa mereka yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena makna tadsiyah itu adalah al-ikhfa, menyembunyikan. Maka orang yang merugi itu orang-orang yang membiarkan jiwanya terlena dengan perbuatan dosa, membiarkan jiwanya tertutup dengan dosa-dosa, membiarkan jiwanya bergelimang dalam kemaksiatan, sehingga jiwanya kemudian menjadi jiwa-jiwa yang dani'ah, wadhi'ah, munhittah. Dan disebabkan oleh hal itulah jiwa-jiwa tersebut mendapatkan kerugian, wal'iyadu billah. Ma'asyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak menukilkan satu perkataan dari Ibnu Qayyim yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Beliau mengatakan, fa nafsus syarifatu la tarda minal asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan. Jiwa-jiwa yang mulia itu, jiwa-jiwa yang kelak akan mendapatkan kesuksesan itu adalah jiwa-jiwa yang tidak ridha kecuali kepada hal yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling bisa mengantarkan dia kepada hasil akhir yang terbaik. Wan nufusud dani'ah tahumu haula dana'at wa taqa'u 'alaihi kama yaqa'u adh-dhubab 'ala al-aqdhar. Kalau jiwa yang buruk itu lebih cenderung senang untuk berkutat pada hal-hal yang buruk. Ma'asyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kita perlu untuk memperhatikan bagaimana jiwa-jiwa kita ini hidup, bagaimana diri-diri kita ini berusaha untuk senantiasa cinta kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap apa-apa yang mendatangkan kebaikan, terutama dalam hal urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini berkaitan dengan keutamaan mentazkiyah diri
mentazkiyah jiwa, membersihkan diri. Dan beliau menyebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walinafsika 'alaika haqqan." Dirimu, jiwamu itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Dan di antara hak jiwa yang harus tunaikan oleh seseorang adalah untuk ditazkiyah, dibersihkan, disucikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menyebutkan kaedah-kaedah seseorang dalam mentazkiyah dirinya. Dan yang pertama kali disebutkan oleh beliau, al-qaidatul ula, kaedah yang pertama yang harus dipahami, kaedah pertama yang harus diamalkan oleh seseorang yang ingin mensucikan jiwanya, oleh seseorang yang ingin membersihkan dirinya, untuk seseorang yang ingin mensucikan hatinya. Kaidah yang pertama yang harus dipahami dan diamalkan adalah at-tauhidu aslu ma tuzakku bihin nufus. Tauhid adalah perkara yang paling dasar, perkara yang paling pokok, perkara yang paling urgen untuk seseorang yang ingin mensucikan jiwanya. Tadi di awal kami sampaikan, mensucikan jiwa bukan dimulai dengan kajian-kajian yang mungkin bisa menjadikan kita menangis, menjadikan kita sedih dan lain sebagainya, takut. Ya, itu bisa menjadikan kita atau jiwa kita bersih, jiwa kita semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah perkara tauhid kita kepada Allah, perkara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perkara kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Ini penting untuk kita perhatikan di dalam kita mentazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa kita. Ini adalah kaidah yang pertama disebutkan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Perkara paling urgen dalam urusan agama adalah tauhid. Perkara yang paling utama dalam kita mengerjakan kebaikan adalah tauhid. Tauhid adalah kunci segala kebaikan. Tauhid adalah kunci segala kebaikan, termasuk di dalam perkara kita mentazkiyah jiwa-jiwa kita. At-tauhid aslu ma tuzakku bihil nufus. Tauhid perkara yang paling dasar, perkara yang paling utama, perkara yang paling urgen, yang perlu untuk diperhatikan tatkala seseorang ingin mentazkiyah jiwa dan dirinya. Kami bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allah azza wa jalla wa awjadana. Sesungguhnya tauhid itu adalah perkara yang paling utama yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengadakan kita di dunia ini. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkara tauhid itu adalah perkara utama, tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan mengadakan kita di muka bumi ini. Allah firmankan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebutkan Ibnu Abbas, makna ya'budun ay wahidun. Makna dari menyembahku, beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku dalam beribadah. Wa huwa aidan mihwar da'watil anbiya'i war rusul. Kama qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan perkara tauhid ini kenapa menjadi paling penting termasuk dalam mentazkiyah diri? Karena perkara tauhid itu merupakan
mihwar, tolak ukur ataupun materi tujuan daripada dakwah para nabi dan para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? An ibudullah, agar mereka menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang hamba, yang perlu untuk diwujudkan dalam kehidupan seorang hamba, termasuk di dalam mentazkiyah dirinya. Wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani lid-dukhuli fi dinil Islam. Tauhid itu disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq adalah perkara yang paling pertama yang diwajibkan kepada seorang manusia untuk dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, untuk masuk dalam agama Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyah ila Allah 'azza wa jalla an yu'allimahu an-nas. Demikian pula perkara tauhid itu merupakan materi utama yang harus disampaikan oleh seorang pendakwah ketika dia ingin mendakwahi manusia, mengajari manusia tentang perkara-perkara agama. Maka yang paling harus menjadi prioritas adalah perkara tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk berdakwah ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Engkau wahai Mu'adz akan datang kepada kaum yang merupakan ahlul kitab, maka hendaknya yang menjadi perkara utama untuk engkau sampaikan kepada mereka adalah perkara agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwasannya perkara tauhid adalah perkara yang paling urgent dalam segala hal, di dalam kita mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga di dalam kita tatkala berusaha untuk mentazkiyah diri kita. Wa qad tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzab asyadid yaumal qiyamah. Syekh Abdul Razzaq menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mensucikan diri-diri mereka dengan tauhid, dengan keimanan. Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid, dengan keimanan, dengan ancaman mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Kemudian beliau mendatangkan dua ayat dari surat Fussilat, ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Sebuah azab, kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang la yu'tuna az-zakah, tidak mewujudkan tazkiyah dalam dirinya, mensucikan jiwanya, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka terhadap hari akhir kufur. Kemudian beliau mendatangkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi tafsir al-ayat as-sabiqah,
Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat dari surat Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi, yang mana dalam ayat tersebut ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan la yu'tunaz zakah. Makna la yu'tunaz zakah disebutkan di sini, Ibnu Taimiyah mengatakan hiyat tauhid wal iman. Makna la yu'tunaz zakah, az-zakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bihi yuzakkul qalbu, karena dengan keimanan, dengan tauhid, hati seseorang itu akan bersih. Fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyah ma siwal haqqi minal qalb wa itsbata ilahiyyah al haqqi fil qalb wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadza aslu ma tuzakku bihil qulub. Karena di dalam perkara tauhid itu mengandung makna menafikan segala bentuk ketuhanan yang tidak benar dari hati dan menetapkan ketuhanan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Dan itulah hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa hadza aslu ma tuzakku bihil qulub, dan ini adalah pondasi dasar, pondasi paling utama untuk hati seseorang itu menjadi suci. Jadi disebutkan di sini Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat dari surat Fussilat ayat yang ke-7 tadi, ma'asyiral muslimin, az-zakah yang dimaksud adalah tauhid. Jadi orang yang diancam oleh Allah akan dimasukkan, akan diazab dalam neraka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang tidak mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, orang-orang yang tidak mewujudkan keimanan dalam kehidupannya. Dan ini adalah hal yang paling utama tentang perkara tauhid ini, ma'asyiral muslimin, yang harus diwujudkan tatkala orang ingin mentazkiyah jiwanya, dirinya, hatinya. Kenapa? Karena tatkala seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia dalam hatinya menafikan segala Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan dalam hatinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ini tertanam dalam hati seseorang, maka disitulah hakikat dari ketauhidan telah tertancap dalam hatinya, dan ini merupakan hal yang paling urgen yang harus ada tatkala seseorang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu, ingin mentazkiyah dirinya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum hiya tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wal iman alladhi bihi yuzakkul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wan nama. Ibnu Qayyim menyebutkan, dinukil di sini oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, mayoritas ahli tafsir dari kalangan para salaf dan orang-orang yang setelah mereka ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala alladzi la yu'tunaz zakah, dijelaskan bahwa makna az-zakah adalah hiya at-tauhid. Az-zakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah tauhid, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal iman alladzi bihi yuzakkul qalbu, dan perkara keimanan yang bisa membersihkan hati. Dan ini adalah pondasi segala bentuk tazkiyah, mensucikan jiwa. Jadi ayat surat Fussilat tadi, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, adalah hal yang menunjukkan bahwasanya perkara tauhid merupakan perkara yang paling urgen, paling utama di dalam kita berusaha untuk
mensucikan jiwa kita, membersihkan hati-hati kita berdasar pada apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan kama anna tauhidah huwa aslu ma tuzakku bihin nufus wa tadhuru fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisun nufusa wa yaftiku biha bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Kalau tadi dijelaskan bahwasanya tauhid itu merupakan satu hal yang paling urgen, paling utama yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin mentazkiyah dirinya, mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, maka sebaliknya kesyirikan itu merupakan satu hal yang paling berbahaya yang bisa mengotori jiwa-jiwa manusia, bahkan menghancurkan jiwa-jiwa manusia. Bahkan kesyirikan itu merupakan hal yang bisa menghapuskan segala amal manusia. Sebagus apa seseorang dalam membersihkan dirinya, dalam mensucikan dirinya, dalam mentazkiyah dirinya, tapi kalau kesyirikan masih dia lakukan, maka semua itu tidak bermanfaat. Bahkan amalan kebaikan yang telah dia lakukan pun juga akan hapus, hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka amalmu akan terhapus, akan hilang, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla abadan liman mata alaihi. Bahkan kesyirikan itu, ma'asyiral muslimin, adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang yang berbuat syirik tersebut mati dalam kesyirikannya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa yang lain dari dosa-dosa kesyirikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan ancaman yang paling tinggi dari orang-orang yang berbuat syirik adalah Allah haramkan mereka dari surga. Ya, wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairahu kama qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid hasalat lahu zakatul kamilah. Hasalat lahu zakatul kamilah. Apabila seorang hamba telah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya dengan sebaik-baik perwujudan, maka akan terwujud az-zakatul kamilah, kesucian jiwa yang sempurna. Wa hasal lahul hidayah wal amn at-tammani fid dunya wal akhirah, dan akan terwujud pula dalam hatinya hidayah, keimanan, keamanan yang sempurna, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Famata akhlasal abdu adzal lillahi wal mahabbata
khalusat a'maluhu wa sahhat wa zakat nafsuhu wa tabat wa mata adkhala alaihi ma yashubbuha min syawa'ib asy-syirki dakhala alaihi ala nafsihi min ad-danasi wa tadsiyah bihasabi dzalika. Manakala seorang hamba telah bisa mengikhlaskan dirinya, menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal yang benar, dengan jiwa yang suci, yang bersih, dan segala bentuk kesyirikan itu tidak dia lakukan, maka disitulah telah terwujud kesempurnaan kesucian jiwa. Kemudian di akhir dari pembahasan ini Syekh Abdul Razak mengatakan, fala zakata linnafsi illa bitahqiqit tauhid. Tidak akan pernah terwujud kesucian jiwa seseorang kecuali dengan dia mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Wa ifradillahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa ikhlasil amali lahu, dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalis. Sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang ikhlas. Maka seorang yang ingin mensucikan jiwanya, paling utama adalah dengan dia mewujudkan tauhid, mewujudkan pengesaan dalam beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan paragraf terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak adalah wala zakata linnafsi illa bitakhlisiha minasyirki bijami'i anwa'ihi wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu at-tauhida wa yud'ifuhu. Tidak akan terwujud kesucian jiwa kecuali dengan mensucikan jiwa tersebut dari segala macam bentuk kesyirikan, dan mensucikan jiwa itu juga dengan membersihkannya dari segala hal yang bisa melemahkan tauhid, bahkan menghapuskan atau membatalkan tauhid. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita camkan tatkala kita ingin mensucikan jiwa-jiwa kita, yaitu dengan kita berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mewujudkan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sejatinya kesucian jiwa, kebersihan hati tidak bisa akan pernah terwujud tanpa adanya tauhid dalam diri kita. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan atau beranggapan, saya sudah rasanya menjadi hamba yang mentauhidkan Allah, Ustaz. Saya sudah merasa jiwa saya ini sudah benar-benar mentauhidkan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, terkadang apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa itu berlawan dengan realitas, berlawan dengan apa yang sebenarnya. Kita merasa sudah berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita belum sempurna dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan dalam kita mentauhidkan Allah perlu untuk didukung dengan ilmu. Kita perlu memahami makna tauhid, kita perlu memahami makna la ilaha illallah, kita perlu memahami apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa yang bisa menguatkan tauhid, apa yang bisa membatalkannya, sehingga kita berusaha untuk menjauhinya, dan segala hal yang lain yang berkaitan dengan tauhid. Ma'asyiral muslimin, ini perlu kita jadikan prioritas, karena inilah kunci segala kebaikan, kunci segala kebaikan, termasuk tadi yang pembahasan kita yang lebih khusus dalam mensucikan jiwa-jiwa kita. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, taufik, agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang istiqamah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa yang telah tersucikan, telah tertazkiyah, telah terbersih dari segala bentuk kekotoran,
dosa dan kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki jiwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, telah sukses orang yang mensucikan jiwa-jiwanya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikunna. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya. Naktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.